Tuh, wah, gak, pak. Hello everyone. Loh, kok tiba-tiba bahasa Inggris? Soalnya kan bonus episode, jadi formatnya sedikit beda gitu ceritanya. Biar sesuai ya, oke deh sama tema hari ini. Soalnya kan biasanya di Jauh di Mata Dekat di Hati, kita ngomongin pengalaman jadi orang Indonesia yang tinggal luar negeri nih. Tapi kebetulan lagi ada film Indonesia yang baru keluar yang pas banget nih buat dibahas. Pas banget ya Bur ya. Jadi mungkin juga teman-teman yang lagi dengerin sempat lihat atau malah udah nonton film yang baru keluar di Netflix. Judulnya Ali dan Ratu-Ratu Queens. Film ini settingannya di Amerika, di satu daerah di New York yang namanya Queens. Nah, pas kita lihat trailernya langsung, loh gila nih hidup kita banget nih. Iya. Kecuali ya kita nggak tinggal di New York, Din. Ya nggak apa-apa, kan pernah lah ya paling nggak kesana. Same lah. Jadi ini ceritanya pas gue sama Bubur ngeliat film ini, kita mikir, kayaknya lucu banget nih ya kalau kita nonton terus bikin episode tambahan buat podcast kita gitu. Kayaknya seru banget kalau ngebahas cerita filmnya, berhubung kan pengalaman karakternya juga hampir mirip banget sama kita gitu. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya nih, gue mau nambah dikit dulu. Oh, apaan? Enak ya, sekarang kita bisa nonton film Indonesia walaupun nggak di Indonesia. Iya benar-benar. Nggak kayak zaman dulu waktu di OS, kangen gitu rasanya. Bisa nontonnya ya cuman kalau lagi pulang ke Indonesia. Bener ya, handal banget ya emang sekarang ya, bisa langsung streaming gitu kalau mau nonton. Jadi tambahan gue adalah thank you Netflix yang udah menghadirkan film-film Indonesia untuk kita-kita yang luar negeri nih, supaya tetap bisa ngikutin perfilman Indonesia kan. Thank you banget ya Netflix, kita subscriber teladan banget nih. Terus juga untuk para pembuat film Indonesia nih, film kalian juga dipasang dong di Netflix, kan nanti penontonnya tambah banyak kayak kita. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja ya lanjut ke film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang ditulis oleh Gina Esnur dan disutradarai oleh Lucky Kuswandi. Oke, jadi pemeran utamanya Ali yang diperanin sama Iqbal Ramadan. Jadi dia waktu masih kecil ditinggal sama ibunya yang punya cita-cita untuk jadi penyanyi. Diperanin oleh Marisa Anita. Nah, Ali itu kemudian dibesarin sama bapaknya akhirnya di Indonesia gitu kan. Tapi setelah bapaknya meninggal, Ali nemuin surat-surat lama dari ibunya. Terus akhirnya dia mutusin untuk nyari ibunya ke New York. Tapi begitu sampai di rumah lama ibunya di New York, Ali malah ketemu dengan 4 perempuan Indonesia. Ada Parti yang diperanin oleh Nirina Zubir, Biah yang diperanin oleh Asri Welas, Cinta yang diperanin oleh Happy Salma, dan Ance yang diperanin oleh Tika Panggabean. Nah, akhirnya dengan bantuan mereka berempat ini, Ali mulai mencari ibunya yang udah belasan tahun gak ada kabarnya. Nah, itu ya sinopsis singkatnya. Dan kita juga berdua udah nonton film ini ya, Bur ya? Yap, kita langsung semangat menonton ya film yang nyeritain keadaan imigran Indonesia di Amerika. Itu juga yang paling ngena banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke tanggapan isu-isu di film ini, coba deh Bor, mungkin lo bisa sedikit kasih ulasan dulu tentang film ini. Oke, sip. Jadi pertama sih yang paling penting tuh kita berdua suka ya Din sama film ini. Benar, menarik banget filmnya. Sampai suami-suami kita dan bahkan anak gue juga ikutan nonton loh, dan mereka semua suka. Benar. Jadi pada dasarnya emang film ini menarik ya ceritanya. Walaupun tipe-tipe cerita kayak anak yang mencari orang tuanya gitu, atau orang desa pergi ke kota besar gitu, itu sering jadi andalan di banyak film. Tapi di perfilman Indonesia dengan alur cerita kayak gini, buat gue kerasanya masih lumayan fresh gitu, masih unik dan menarik. Terus dialognya juga lumayan, nggak terlalu sering kedengeran kaku. Karena film Indonesia kan kadang-kadang suka gitu ya, pencampuran bahasa baku sama bahasa gaulnya tuh suka kurang pas. Dan akhirnya di pemain filmnya jadi kurang enak penyampaiannya. Untungnya di Ali dan Ratu-Ratu Queens nggak terlalu ada masalah ini. Malah dengan tambahan bahasa Inggris pun nggak terlalu berasa aneh loh. Itu gue setuju banget tuh ya. Karena anak gue ya yang kadang masih suka gaptek sama bahasa Indonesia, formal EYD-nya tuh nggak ada gitu ya. Nggak masalah banget loh nonton film ini dari awal sampai akhir.
Terus juga film ini kelucuannya gue suka, tipe humornya itu kedengarannya alami gitu, nggak dibuat-buat. Jadi pas nonton tuh ya kayak mirip lawakan yang kita bakal nemuin sehari-hari di Jakarta gitu ya, di kalangan teman-teman sama keluarga. Apalagi untuk kita sebagai orang Indonesia yang di luar negeri nih, kalau ngeliat humor kayak gini tuh bikin kangen deh rasanya. Mm-mm. Terus udah gitu kadar kelucuan dibanding dramanya juga pas. Nuansa seriusnya nggak terlalu berat jadinya. Karena sebetulnya temanya berat kan, anak yang ditinggal orang tuanya gitu loh. Tapi penyampaiannya yang lebih santai, jadi nggak bikin penonton merasa sedih yang berlebihan. Nah, kalau dari segi visual sih udah mapan ya. Mungkin kalau buat gue penggunaan montasnya agak kebanyakan. Tapi tambahan grafisnya Ali tuh cocok sih kalau buat gue untuk cerita sama karakternya. Tapi emang sih kalau film Indonesia tuh yang gue lihat lebih jagonya ke situ, ke visualnya. Biasanya tuh lebih oke. Tapi Din, di ulasan ini supaya nggak kepanjangan juga ya, gue nggak mau terlalu fokus deh ke hal-hal lain yang sebetulnya nggak terlalu mempengaruhi alur ceritanya gitu loh. Kayak apa tuh bermaksud lo? Kayak misalnya si rendangnya Ali tuh kurang lama masaknya, bentuknya masih kayak kalio gitu. Ini nih ya, esensi Indonesia banget. Apalagi kalau ada orang Padang nih yang lagi nonton. Deng deng. Apalagi nih Bor, ulasan lo tentang film ini? Apalagi misalnya si karakternya Eva ya, dia lahir di Amerika, tapi kok aksennya nggak sesuai sama anak yang lahir dan gede di sini gitu ya. Mm-mm. Terus juga karena gue nontonnya sama suami gue yang nggak bisa bahasa Indonesia, jadi pakai subtitle ya. Jadi kalau gue lihat penerjemahan ke subtitle bahasa Inggrisnya juga ada beberapa yang kurang pas. Jadi maksud gue tuh untuk pembahasan kita di podcast ini, hal-hal yang kayak gini biarin aja lah gitu, nggak usah difokusin. Soalnya yang lebih pengen gue omongin tuh adalah yang menurut gue kesempatan yang terlewatkan. Jadi kalau gue lihat gini, film ini rasanya kayak dua cerita yang saling rebutan untuk jadi pemeran utama. Ada cerita A, yaitu si ayah ibunya Ali dan pengalaman Ali pergi mencari ibunya. Terus ada cerita B tentang 4 perempuan imigran Indonesia dan hidup mereka di Amerika. Nah, kalau buat gue sih, masing-masing dari cerita ini nggak dapat perhatian yang selayaknya mereka dapat. Karena dua cerita ini sama-sama bagus. Tapi karakter sama pemainnya kurang dikasih waktu, kurang dikasih perhatian, dan mereka kurang dapat takaran latar belakang dan ruang untuk berkembang. Akhirnya sih untuk para penonton kita jadi masih punya banyak pertanyaan kan? Nah, ini juga bener banget ya, karena gue ngerasa juga ada banyak pertanyaan yang nggak dijawab di film ini gitu. Padahal pengen tahu banget cerita di balik karakter mereka berempat tuh kayak gimana. Kan sama kita. Kayak misalnya kalau buat gue nih satu, kenapa ayahnya Ali kok nggak mendukung cita-cita ibunya jadi penyanyi ya gitu. Apakah karena ayahnya tuh nggak memandang ibunya sebagai manusia yang juga punya keinginan gitu ya. Atau apakah karena ibunya emang nggak jago nyanyi gitu. Karena kita nggak pernah dikasih lihat adegan dia nyanyi kan. Tapi walaupun gitu sih, aktingnya Marisa Anita ini sebagai Mia itu bagus banget deh. Dia tuh yang paling mencolok buat gue dari semuanya. Bener loh, dan kalau kesan gue ya, dari abis nonton karakter Mia tuh kayak pengen tahu banget apa sih yang terjadi sama dia pas dia di Amerika selama itu ya. Sampai akhirnya harus bener-bener ngiklasin jauh sama anaknya dan kehilangan anaknya si Ali itu gitu. Gila ya. Itu kan pasti nggak gampang buat dia gitu. Terus juga si 4 tante-tante nih, padahal mereka masing-masing pasti punya cerita sendiri kan. Tapi film ini nggak ngasih tahu kita pengalaman mereka itu. Nah, sebenarnya ada nih kalau teman-teman yang lagi dengar pada penasaran. Kalian cari deh di YouTube, ada cuplikan kecil dari Netflix yang ceritanya tuh Ali mewawancara si 4 tante itu. Dan dia nanya, kenapa pindah ke Amerika, apa yang disukain dari hidup baru ini, dan lain-lain. Malah ini ya Din, yang menurut kita lebih menarik dan bagus bisa ngenalin tante-tante itu lebih lanjut. Yes. Si cuplikan tambahan YouTube yang cuma 6 menit itu ya, malah berarti banget. Karena nunjukin kepribadian, latar belakang, dan sedikit cerita hidup mereka gitu kan.
Dan ini udah pasti tuh ngebuat penonton jadi lebih ngertiin dan ngehargain mereka banget. Itulah ya, jadi sayang banget nih informasi itu malah nggak dipakai dalam filmnya. Soalnya itu bisa mendorong si karakter ratu-ratu itu yang kadang-kadang agak dua dimensi ya. Dari yang tadinya sekedar bikin ketawa untuk jadi karakter yang lebih berbobot. Apalagi setelah nonton cuplikan itu, yang tadinya Biyah tuh kalau buat gue nih paling lucu, dia favorit gitu ya. Kalau tahu latar belakangnya dia, jadi makin berkesan deh karakternya. Beuh, si Biyah. Kalau ada film judulnya Biyah ke New York, asli. Langsung gue nonton. Nonton! Karena di antara si ratu-ratu itu dia ceritanya yang paling menarik ya buat gue, atau apalagi sebagai imigran ya. Setelah lihat cuplikannya di YouTube. Nah, makanya. Jadi, pokoknya makin sayang deh gitu. Kalau bukan karena cuplikan itu, kita jadi nggak tahu banyak tentang karakter mereka. Mm-mm. Jadi, gue balik lagi nih ke poin yang gue bilang tadi tentang dua cerita yang sama-sama menarik, yang disatukan, tapi hasilnya malah masing-masing jadi nggak kesampaian potensialnya. Ya, gitulah. Walaupun ada kekurangan-kekurangan di film ini, tapi hal-hal itu menurut gue nggak sampai merusak pengalaman nontonnya ya. Dan kesenangan kita sebagai penonton yang ngikutin pengalaman Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ajret, gila banget nih reviewnya nggak main-main loh. Si Bubur ini backgroundnya perfilman loh pemirsa. Cie. Cie. Enggak, tapi serius ya, emang filmnya tuh menarik banget. Gue suka banget ya. Selain kita juga senang dan bangga banget bisa ngelihat film Indonesia di Netflix, tapi juga film ini bener-bener ngerepresentasiin kehidupan imigran Indonesia, apalagi perempuan Indonesia ya. Kita berdua nih ya, Din, ceritanya. Itu dia. Makanya kan ini juga berhubungan banget ya sama esensi podcast kita, Jauh di Mata Dekat di Hati. Karena ya itu, nyeritain lika-liku, senang susah, enak dan gak enaknya gitu ya, jadi orang Indonesia di luar negeri gitu. Jadi makanya kita pengen banget gitu dan mau banget untuk lebih fokus ke hal itu. Dan mungkin itu juga ya, karena kita membawa pengalaman kehidupan kita sendiri pas nonton film ini. Ya jadinya kita juga lebih nyambungnya ke konteks imigran itu kali. Benar-benar. Jadi gimana kalau kita coba ngomongin tentang konsep imigran dulu nih. Kenapa sih orang sampai mau pindah jauh banget gitu ya ke belahan dunia lain? Iya ya, kayak ya ibunya Ali itu si Mia. Ya kan, sampai dia bisa ninggalin anaknya sendiri gitu kan. Mungkin emang dia jago banget nyanyinya dan pengen ngejar impian gitu ya untuk go internasional. Tapi kan mungkin dia juga kurang dapat dukungan gitu di Indonesia. Terus akhirnya mutusin untuk ke New York gitu. Kan ada Broadway kan di New York? Bisa pentas di teater jadinya, main di Lion King. Beuh, keren. Tapi maksud gue tuh yang harus dimengerti ya. Kadang tuh alasan semua imigran itu pasti kuat gitu ya. Saking pentingnya sampai mereka tuh bisa mutusin untuk pindah. Kan ada tuh Din, satu adegan antara Mia sama suaminya yang dia bilang, Mas gak pernah dukung aku, gimana lah gitu ya. Terus dijawab kan, kamu kan udah jadi istri dan ibu gitu. Ibaratnya tuh dia mau ngomong, si suaminya tuh kayak mau bilang, emang lo perlu apa lagi sih selain itu gitu kan. Nah, padahal Mia kan juga pasti punya cita-cita. Itu gitu. Terus ada juga adegan si Ali pas nanya ke ibunya yang lagi di kafe kayaknya ya, kenapa nggak pulang ke Indonesia aja gitu kan, pas nggak kesampean gitu cita-citanya gitu kan. Implikasinya sih kalau yang gue lihat kayaknya Mia itu malu ya jauh-jauh ke Amerika tapi nggak jadi apa-apa gitu. Nah kalau gue lihat sih dua adegan ini sebetulnya berhubungan. Dan pasti bisa dimengerti oleh banyak imigran karena alasan pindah ke luar negeri itu kan banyak. Tapi alasan nggak pulang ke Indonesia juga banyak loh. Dalam banget emang itu. Terus kan yang harus dimengerti juga ya, kadang kan pas udah pindah, imigran ini kan harus ngebangun hidup dari nol lagi. Kayak ibunya si Ali tuh ya, pas dia di Amerika jadi pelayan loh dia kan mulainya. Kerja keras ngumpulin duit untuk ngirimin tiket buat si Ali sama bapaknya. Iya, ya kayak lo tuh dulu juga kerja gitu, jadi pelayan kayak Mia. Yoi. Nah lo juga kan, pernah juga kan kerja cuci piring kayak si Eva yang di film? Bener, kita juga sama-sama pernah kerja macam-macam jadinya ya. Yep, sama banget ya kayak si Ratu-Ratu Queens.
Jadi mereka juga kan di filmnya kerja ke sana kemari gitu ya untuk bisa ngumpulin duit. Mereka pengen bikin atau buka restoran Indonesia kan ya ceritanya di New York. Din, tapi kalau beneran ada ibu pijet Indonesia di sini kayak Cinta gitu, Nah, gue mau banget tuh, ini dia nih. ya kan? Kalau ada ya yang lagi dengerin gue di Denver, bubur di Philly, kirim info dong ke @jauhdimatapot. Nyari jasa pijet. Banyak yang mau nih, pasti laris manis. Itu laku banget deh pasti. Tapi emang ini kalau ngomongin kayak gini tuh nyambung banget ke kerjaan ya. Dan nyari kerja sebagai imigran. Karena itu gampang-gampang susah loh. Soalnya maksud gue gini, susahnya kan lo di negara orang. Mungkin gak kenal siapa-siapa, peraturannya juga berbeda, atau lo gak ngerti prosesnya gitu, gimana-gimananya, harus ngapain sih gitu. Bener banget loh itu. Dan gampangnya ya asal lo mau kerja ya bisa dicari gitu. Kayak si Party kan juga ya bersih-bersih rumah. Atau Biah malah kan segala kerjaan diladenin sama dia. Iya, apa aja jadi deh gitu ya. Jadi emang kalau misalnya niatnya kerja, ada aja yang bisa dicari gitu. Makanya itu kita tertarik banget sama Ratu-Ratu Queens karena sebagai imigran juga nih, kita tahu banget pasti banyak cerita seru di balik karakter mereka masing-masing, ya kan? Apalagi mereka berempat tuh bener-bener punya satu cita-cita yang sama. Pengen bikin restoran Indonesia. Jadi bikin tambah penasaran gitu untuk tahu apa sih cerita di balik itu gitu. Dari 4 orang yang berbeda-beda, tapi mereka semua tuh bisa nyambung untuk punya impian bareng. Iya. Terus mungkin dari mereka ngumpul-ngumpul itu, apalagi rencana bikin restorannya ya, mungkin rasa kangen ke Indonesianya jadi bisa berkurang kali ya. Tanah air tuh nggak terasa jauhnya gitu. Langsung tanah air, aduh ku tidak kulupakan. Gila. Buset, gue sampai lupa ada lagu kayak gitu. Jadi ini kenangan paduan suara waktu SD. Dalam banget ya, tapi emang restoran Indonesia tuh amat sangat esensial. Makanan itu tuh udah pasti ya bikin kangennya sama tanah air berkurang. Makanya kan kebanyakan imigran gitu kayak kita-kita gini ya kan, udah pasti nggak mungkin enggak gitu nyari makanan negara kita sendiri, nyari makanan Indonesia. Pasti ya dicari. Kayak lo tuh Din sampai mikir-mikir mau pindah ke Philly. Ember. Ini tuh bukan supaya rumahnya deket ke gue, tapi supaya dia bisa deket ke restoran Indonesia. Aduh. Ya kan gua bilang esensial. Tapi ini bikin gue mikir deh. Gue kadang-kadang suka bingung ya kalau misalnya lo pernah denger gak nih ada pandangan bule terhadap imigran. Dan ini bukan hanya ke orang Indonesia loh ya, maksudnya imigran semuanya gitu. Dia kalau ngelihat imigran yang sering mainnya sama komunitas negara asalnya. Terus pandangannya tuh kayak, kenapa sih imigran itu kok nggak gabung sama kita, maunya ngumpul-ngumpul sendiri aja gitu kan. Ya kalau gue mikir, ya iyalah gitu. Kan bahasanya sama, kebiasaannya sama, makanannya juga sama gitu. Ya apalagi kalau makanan Indonesia ya, yang enak bet gitu. Ya coba lo lihat aja di adegan Thanksgiving kan di filmnya. Ada tempe tahu, kerupuk, masak terkinya aja dijadiin rendang. Iya, kayak apa gitu rasanya. Ya gue aja nih kalau bisa tiap hari makan makanan Indonesia, mau banget, rindu. Gue juga mau, apalagi kalau dimasakin. Nah, alhamdulillah banget ya. Langsung suaranya berubah gue. Alhamdulillah banget, suami saya juga suka masak. Hore! Tapi juga kalau selain masakan ya, gue ngerasa banget tuh ketemu orang Indonesia di luar negeri aja tuh udah happy banget, ya kan? Makanya mungkin si Ratu-Ratu juga seneng banget bisa saling nemuin satu sama lain gitu di New York, ya kan? Dan bisa ngejalanin hidup bareng-bareng. Nonton film ini tuh ya, pertamanya kirain cuman lucu-lucuan gitu, tapi ternyata banyak tema-tema menarik ya tentang kehidupan imigran, apalagi perempuan Indonesia di Amerika. Setuju banget. Yang pasti gue senang banget nonton film ini. Jadi nih yang belum nonton, pada nonton deh, seru banget filmnya. Terus Bur, lo nyadar gak sih kalau episode kita di Jauh di Mata berikutnya nih banyak banget hubungannya sama film ini? Oh iya ya, soalnya kan minggu depan kita ngomonginnya tentang kangen ya. Ember. Kita bakal sambil ngupas bawang dalam episode kangen. Lo tuh yang ngupas bawang. Aduh ya gitu deh. Jadi ya teman-teman, jangan lupa dengerin kita minggu depan. Terima kasih banget nih
udah pada dengerin episode bonus kita kali ini. Semoga pada senang. Iya, makasih ya. Mudah-mudahan bonusnya sesuatu yang seru gitu. Dan jangan lupa ikutin kita di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod ya. Oke, bye. Bahasa Inggris lagi. Kan ceritanya di New York. Oh iya, bener-bener. Bye. Bye.